Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sisi kedua kita lanjutkan pembahasan kita adalah masalah akidah ya. Masalah pandangan manusia terhadap eksistensi ketuhanan. Di buku aslinya atau di panduan slide buku modul yang diterbitkan oleh Nusa Mandiri, itu judulnya adalah bagaimana manusia bertuhan. Namun di sini saya lengkapi ya supaya lebih tepat ya, kurang lebih pandangan manusia terhadap eksistensi ketuhanan. Di sini akan kita bahas beberapa subpokok pembahasan, diantaranya adalah makna bertuhan atau fitrah manusia untuk bertuhan. Kemudian apa saja aspek-aspek yang dibahas dalam masalah ketuhanan. Baik, yang pertama makna bertuhan atau fitrah manusia untuk bertuhan. Di sini maksudnya adalah ya bahwasanya manusia itu diciptakan ya di atas fitrah ya. Setiap manusia dilahirkan di atas fitrah. Artinya apa? Di atas tabiat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Sang Pencipta. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada seseorang anak yang dilahirkan, ya, tidaklah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah di sini artinya mungkin yang biasa kita dengar ya fitrah itu suci ya kan ya. Tapi kalau di sini dimaknakan suci kurang tepat ya. Yang tepat adalah bermakna Islam ya. Fitrah itu artinya bermakna dalam keadaan Islam. Ya. Kenapa? Karena di konteks atau ya di kalimat berikutnya itu kan menerangkan tentang agama lain ya, agama Yahudi dan Nasara dan Majusi. Jadi di situ maknanya adalah tidaklah ya, seseorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Maka fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai orang Yahudi, orang Nasara ataupun Majusi. Ya. Jadi di sini jelas bagi kita bahwasanya hukum asalnya seorang itu beragama Islam. Ya, yang menjadikan dia menjadi non-muslim itu adalah ya lingkungan, terutama orang tuanya yang mendidik dia kepada agama Nasara, agama Yahudi atau agama Majusi atau agama yang lainnya selain agama Islam. Ya. Baik, itu penjelasan tentang bahwasanya manusia itu pada asalnya itu dilahirkan dalam keadaan muslim atau Islam. Kemudian ya jiwa seseorang itu ya pada dasarnya di hati kecilnya mengakui adanya pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ternyata di sebagian manusia ada yang menyangkal, ada yang meniadakan keberadaan ya pencipta. Bahkan mereka anti dengan agama ya. Katakanlah mereka adalah orang-orang ateis, anti agama, komunis ya kan. Ya, apakah mereka itu sebenarnya betul-betul menentang atau betul-betul tidak meyakini adanya Tuhan? Sebenarnya tidak, ya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan ya bahwasanya Fir'aun ya, kita tahu ya Fir'aun ya, itu kan mengaku sebagai Tuhan ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Itu kata Fir'aun kepada rakyatnya ya. Itu katanya ya kepada Nabi Musa ketika disuruh tunduk dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyombongkan diri dan melakukan kezaliman ya
Padahal sebenarnya di hati kecilnya dia meyakini adanya Tuhan. Namun ya hanya saja keangkuhan dan kezuliman itu mendominasi jiwanya, sehingga dia melontarkan kata-kata yang menunjukkan dia ya orang yang menyangkal adanya pencipta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam An-Naml 14, wajahadu biha a'udzubillahi minasyaitonir rajim wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka, ya ini kan dalam kisahnya Nabi Musa ya dan Firaun. Mereka Firaun dan bala tentaranya itu mengingkari adanya Allah. Ya, mereka mengingkari sementara istaiqanatha anfusuhum. Sementara hati kecil mereka itu meyakini, mereka menolak ya, menyangkal dan mengingkari pencipta itu hanya karena zulman wa 'uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan dan kecongkakan mereka ya. Mereka merasa memiliki segala-galanya ya, walhasil ya mereka sampai mereka meyakini tidak ada pencipta, atau mereka sendiri mengatakan atau meyakini mereka lah yang berkuasa secara mutlak ya di permukaan bumi ya. Baik, itu dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya pada dasarnya manusia itu di hati kecilnya meyakini adanya Tuhan. Baik, kemudian persoalannya bagaimana cara meluruskan atau memberikan atau mematahkan argumentasi orang-orang yang seperti itu. Maka caranya diantaranya adalah melakukan pendekatan logika. Dan ini pun juga termasuk suatu cara yang dibolehkan dalam syariat. Ya, terbukti bahwasanya para ulama terdahulu ketika mendebat orang-orang yang tidak yakin dengan agama, ya tidak yakin dengan ada pencipta, ya nggak mungkin disodorkan ini dalilnya dari Al-Quran nih, baca ini sendiri, ya nggak mungkin ya kan gitu. Karena mereka nggak beriman dengan Al-Quran, nggak mungkin mereka bisa ya menerima argumentasi dari Al-Quran. Nah, caranya dengan pendekatan akal, ya. Dan ini pun juga pernah diakui oleh Nabi SAW ketika bertemu dengan seorang Arab Badui, Arab kampungan, Arab pedalaman yang datang kepada Nabi, atau mungkin bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi menguji orang ini, ya bagaimana caranya, ya, atau membuktikan dia meyakini adanya Tuhan. Maka Nabi mengatakan, bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu? Dia menjawab, ya, dia menganalogikan dengan jejak kaki onta. Ya, kalau ada jejak kaki onta berarti ya ada ontanya yang lewat di situ ya. Ya, menunjukkan adanya ada sebab, ada akibat gitu kan. Nggak mungkin akibat terjadi begitu saja tanpa ada sebab gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia meyakini bahwasanya dia mengungkapkan bahwasanya alam semesta ini tentu ada yang menciptakan, tidak mungkin dan mustahil muncul begitu saja. Ini sesuai dengan filosofinya orang Minang ya, orang Awak, ada orang Awak sini ya. Itu ada ungkapan alam tak kembang jadi guru. Ya. Bahasa Minang nggak susah-susah banget ya. Insyaallah bisa diraba-raba nih orang-orang yang belum orang non Sumbar ya, orang non Minang bisalah ya meraba-raba dikit ya. Nggak jauh beda dari bahasa Indo ya. Alam tak kembang. Ya, alam ya biasa sama ya, alam semesta ya. Takambang, terkembang, ya gitu ya. Sedikit mirip dengan orang Sunda, bahasa Sunda ya. 8 salapan tuh, salapan selama orang 8 salapan itu hampir sama dengan orang Sunda sebagian ya. Alam takambang, alam terkembang, terbentang. Jadi guru, alam takambang jadi guru. Alam terbentang itu bisa menjadi guru, menjadi ya menjadi pembimbing bagi kita bahwasanya ada pencipta. Ya. Merenungi hasil ciptaan Allah SWT atau hasil ciptaan yang ada, seseorang itu bisa menganalisa, oh tentu ada penciptanya, nggak mungkin ya ada dengan begitu
dengan sendirinya. Ya, sebagaimana teori-teori orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, timbul dan muncul teori-teori yang nggak jelas ya. Ada namanya teori spontanitas ya. Alam semesta itu tumbuh dan muncul dengan sendirinya. Ini kan mustahil. Ini berdasarkan nas ya, berdasarkan dalil yang ada dari hadis ya. Kemudian ada lagi bagaimana ulama kita ya, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah, salah seorang imam mazhab yang terkenal dengan rasionalnya, dengan rasionalisnya, dengan pemahaman yang banyak dibangun di atas logika. Kenapa? Karena memang Abu Hanifah ini beliau hidup di daerah yang jauh dari sumber hadis. Ya, beliau hidupnya di mana? Kalian tahu sini? Di Irak, ya. Nah, sementara imam yang lainnya seperti Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Nah, di Madinah kan banyak orang yang menghafal hadis ya, banyak perbendaharaan hadisnya. Makanya dalam awal perkembangan dunia fikih itu ada dua kubu. Ada madrasah fikih asar ya, yang dibangun di atas atau berbasis dalil. Ya, jadi apapun permasalahan ada dalilnya gitu kan. Ada kasus-kasus yang terjadi langsung bisa dilihat hukumnya dari dalil. Nah, Imam Abu Hanifah ini beliau tinggal di Irak. Di situ sedikit sekali ya orang yang menghafal hadis atau perbendaharaan hadisnya masih sedikit, sehingga cara yang beliau tempuh adalah dengan pendekatan logika, dengan menganalisa ya, dengan kaidah-kaidah fikih ya, sehingga beliau bisa menyimpulkan suatu hukum ya, mengkombinasikan akal dengan dalil yang ada ya, begitu. Nah, beliau ini sempat berdebat dengan orang ateis, ya kan? Orang ateis dengan melakukan pendekatan dan analogi seperti kapal, perahu ya. Digambarkan apakah bisa perahu itu memuat ya, memasukkan penumpang dengan sendirinya, kemudian berlayar dengan sendirinya, kemudian dia berlabuh dan menurunkan penumpangnya dengan sendirinya. Maka ketika analogi ini disodorkan kepada orang ateis tersebut, maka orang ateis tersebut juga tidak terima, nggak mungkin, kata orang ateis itu. Ya, kata mereka, orang-orang yang ateis, mereka juga tidak terima kalau hal seperti itu bisa terjadi, karena mustahil ya, tanpa satu akibat terjadi tanpa sebab. Itu salah satu cara ya. Dan sebenarnya dalam Al-Quran juga ada ya cara-cara yang digunakan dan berargumentasi secara logika, itu ada ya. Namun ini konteksnya adalah ketika orang itu tidak menerima Al-Quran sebagai argumentasi ya, sebagai dalil kan gitu. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para ulama pun juga menggunakan akal selama akal tersebut ya, catatan ini ya, tidak mendawakan akal ya. Akal itu dia tetap tunduk di atas koridor syariat, itu intinya. Baik. Kemudian rekan-rekan sekalian rahimakumullah jami'an, aspek yang poin B, aspek pembahasan ketuhanan. Ya, apa saja aspek yang dibahas dalam masalah ketuhanan itu? Kurang lebih ada 4 poin, 4 aspek. Yang pertama, masalah eksistensi adanya Allah. Ya, wujudullah, af'alullah, sifatullah, wa asma'ih, wa uluhiyatullah. Wujudullah, tentang keberadaan Allah, tentang af'al, rububiyahnya, perbuatannya, kemudian nama-namanya dan sifat-sifatnya, kemudian keempat uluhiyahnya, pengesahan Allah terhadap peribadahan. Ini akan kita bahas secara lebih lanjut di bab 3 insyaallah. Adapun sekarang kita fokusnya ke pembahasan berikutnya, ke pembahasan tentang aliran-aliran dalam masalah ketuhanan. Ya, ini masih ada sinkronnya dengan pembahasan awal ya, tentang ketuhanan ya. Nah, banyak ya teori-teori atau pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan tentang ketuhanan. Mulai dari
non muslim ataupun dalam internal muslim itu sendiri, ya, internal dalam internal agama Islam itu sendiri, ya. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan bahwasanya agama Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, ya kan. Satu yang selamat, satu sisanya yang 73 itu, ya, 72 diantaranya itu masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar kesesatannya, ya. Dan mereka tidak kafir kecuali kalau memang sudah melampaui batas akidah, sudah melakukan kesyirikan, baru mereka dikatakan kekal di neraka, gitu ya. Di sini kita lihat, ya, kalau dunia akademik, ya, lebih istilah yang bisa digunakan adalah teologi, ya, ilmu teologi. Teologi itu kurang lebih namanya ilmu tentang ketuhanan, ya, atau ada sekarang namanya jurusan Usuluddin, ya. Nah, nanti dia kalau gelarnya STHI, ilmu sarjana teologi Islam, ya. Jadi teologi itu kurang lebih ilmu masalah akidah, ya, masalah keyakinan. Ya, dalam Islam itu ada kurang lebih 3 secara garis besar. Ada akidah namanya, ya kan, itu membahas tentang keyakinan, ya. Itu konteksnya adalah rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, para nabi dan rasul, kemudian hari kiamat, qada dan qadar, tentang takdir. Kemudian ada namanya Islam, ya, ada Islam atau fikih, ya, ada akidah, ada ibadah. Ibadah itu lebih identik dengan fikih, ya. Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ibadah, praktek ibadah, mulai dari sholat, ya kan, zakat, puasa, haji. Yang rukun Islam yang 6 itu, yang 5 itu konteksnya adalah fikih, ya kan. Nah, sisanya adalah muamalah, ya. Ada akidah, fikih, dan muamalah, yaitu masalah-masalah yang adab, ya, masalah-masalah etika dan sebagainya. Baik. Nah, jadi teologi adalah ilmu yang membahas tentang akidah. Nah, di masalah akidah ini banyak ternyata pemahaman-pemahaman yang melenceng. Artinya ketika sudah keluar dari koridor kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh syariat, ini dipahami oleh nabi dan para sahabat, maka, ya, berpotensi terjatuh kepada penyimpangan dan penyelewengan dalam masalah akidah. Ya. Sejarahnya adalah ketika Nabi SAW wafat dan digantikan oleh khalifah berikutnya, sampai tiga khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, puncaknya di zaman Ali radhiyallahu anhu, ya, munculnya aliran teologi, aliran dalam masalah akidah, ya. Di antaranya ada namanya Khawarij, ya. Ada namanya Murji'ah, ada namanya Murji'ah, ya, ada namanya Qadariyah dan Bariyah. Awalnya Khawarij ini firqah atau aliran yang paling pertama kali muncul dalam dunia Islam. Ya, mereka muncul dari atau dilatar belakangi oleh perperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, ya kan, di mana Khawarij ini tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan oleh Ali radhiyallahu anhu, ya, sehingga dia membelot, ya. Tadinya membela Ali, kemudian karena kesalahpahaman, ya, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pihak Ali dan pihak Muawiyah dalam memperebutkan dalam mempermasalahkan siapa yang paling berhak mendapatkan jatah sebagai khalifah, gitu ya. Kalau singkat cerita, ketika Ali, ya, menjadi khalifah, kemudian ada beberapa kebijakan yang tidak disukai oleh sekelompok orang dari kubu Ali, ya, dari pengikut dan pendukung Ali. Akhirnya mereka menyempal keluar, ya, menyempal dan memisahkan diri dari barisan Ali, dan
membuat kelompok sendiri, dan mereka di samping atau mereka ini keluar itu dengan adanya keyakinan bahwasanya Ali dan Muawiyah ini sudah melakukan kekafiran. Kenapa? Karena berhukum dengan hukum manusia. Kenapa? Karena hukum manusia adalah hukum berarti menandingi hukum Allah, kan tidak boleh membuat hukum gitu ya menurut mereka. Buatan manusia itu hukumnya adalah kesyirikan, ya kan? Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, selain dengan Al-Qur'an atau dalil maka dia kafir. Ya, berawal dari Muawiyah dan Ali mengutus suatu utusan perwakilan dalam menangani masalah kepemimpinan ketika itu. Nah, menurut mereka orang Khawarij ini tindakan mengutus perwakilan untuk menjadikan sebagai pemutus hukum maka ini adalah suatu tindakan yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam karena dia membuat hukum di luar hukum Islam. Kenapa enggak pada Al-Quran dan Sunnah dikembalikan? Kata mereka seperti itu. Nah, akhirnya mereka mengkafirkan. Nah, kalau orang kafir itu ketika dia awalnya Islam kemudian kafir, maka istilahnya murtad Orang murtad itu harus diperangi dalam hukum Islam Maka orang-orang Khawarij ini memutuskan untuk memerangi Muawiyah dan Ali. Akhirnya yang berhasil dibunuh adalah Ali, gitu kan. Nah, kemudian lambat laun dan berkembangnya pemikiran mereka merembes kepada pembicaraan tentang hukum pelaku dosa besar. Bagaimana statusnya orang melakukan dosa besar? Menurut mereka adalah kafir, kekal di neraka kalau dia tidak bertaubat. Berbeda dengan keyakinan yang benar yang seharusnya adalah orang yang kafir, orang yang melakukan dosa besar itu tidak sampai kafir mereka selama tidak melakukan kesyirikan. Kalau melakukan kesyirikan baru mereka keluar dari Islam dan murtad, gitu kan, dan kekal di neraka. Ini menurut orang-orang Khawarij. Dan ini bahkan sebenarnya ada pemikiran-pemikiran Khawarij ini masih tersisa di zaman kita sekarang. Taruhlah namanya ISIS Itu mereka sangat radikal sekali mengkafirkan orang yang di kelompok mereka karena tidak berbaiat kepadanya sehingga walhasil mereka gampang sekali membunuh jiwa seorang muslim. Waliyadzubillah. Ini pemahaman takfiri namanya. Ini yang harus kita waspadai. Ekstrim dalam masalah menyatakan kekufuran kepada seorang muslim. Kemudian kebalikannya adalah Murji'ah Murji'ah ini awalnya hanya sekedar mengantisipasi dan meminimalisir tindakan orang-orang Khawarij yang gampang mengkafirkan orang. Nah, Murji'ah ini tujuannya awalnya adalah untuk menandingi atau meminimalisir. Ternyata kebablasan sampai ekstrim sekali mereka menafikan atau menarik gitu kan status orang yang melakukan dosa besar itu. Dan mereka orang yang melakukan dosa besar itu tidak masalah, artinya tidak berpengaruh terhadap iman mereka. Tetap iman mereka itu eksis imannya tetap utuh tanpa ada pengaruh sedikit pun. Konsekuensinya orang yang baik-baik, orang yang bertakwa dengan orang yang bejat, orang yang jahat, orang yang suka berbuat maksiat, yang suka dugem-dugem, suka berpacaran, suka bikin sama aja, kata mereka seperti itu. Ya kan? Nah, ini juga bahaya. Ini si pemikiran ini tentunya meremehkan kemaksiatan. Membiarkan kemaksiatan merajalela dengan adanya pemikiran seperti ini. Dan pemikiran ini ternyata juga ada di zaman kita. Contohnya apa? Konsepnya adalah bahwasanya iman itu hanya di hati. Perbuatan ini tidak berpengaruh terhadap iman yang ada di hati. Contohnya, seorang muslimah misalnya, ketika tidak memakai kerudung, memakai jilbab, kemudian diberikan nasihat oleh seseorang, pakailah jilbab itu, kan wanita itu kan wajib menutup aurat, katanya. Kan yang penting iman di hati, kan yang penting kan iman di hatinya baik, iman di hatinya ada.
walaupun dia nggak pakai kerudung, ya ya nggak masalah itu kan, itu menurut mereka. Nah ini sebenarnya secara tidak langsung ya ada sedikit fihi irja, ada sedikit apa namanya, fikrah ya, doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan orang-orang murjiah yang menafikan atau mengakhirkan amal dari iman. Artinya tidak hanya meyakini iman itu hanya dari hati. Padahal perbuatan anggota badan ini adalah ya bagian dari keimanan. Ya, justru ya perbuatan itu tergantung dari iman seseorang. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam hati seseorang itu ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah amalan perbuatannya. Apabila amalannya hatinya itu gumpal darah itu rusak, maka rusak pula lah amalan anggota badannya. Ala wahiyal qalbu, maka dia adalah hati. Ya, di mana hati itu adalah sentralnya keimanan memang, tapi tetap punya efek terhadap amalan perbuatan gitu ya. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang murji'ah. Gitu ya. Jadi ini pemahaman yang menyimpang tentunya dari akidah yang benar, yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat ketika itu ya. Kemudian ada pemahaman Qadariyah ya, ini menyatakan bahwasanya manusia itu terlalu merdeka dalam masalah berikhtiar melakukan perbuatannya. Gitu ya. Kemudian Jabriyah, ya ini kembalikan Qadariyah, menyatakan meyakini bahwasanya setiap hamba itu terpaksa dalam beramal. Kalau dia melakukan perbuatan maksiat ya berarti memang sudah ditakdirkan dia berbuat maksiat, dipaksa terus dia digerakkan secara langsung oleh Allah dia berbuat maksiat. Ya. Biasanya orang-orang premanisme ya biasa seperti itu. Ya, ya sudah kita kan jadi terlanjur jadi orang preman kayak gini. Ya, Allah sudah tetapkan kita seperti ini. Jadi berdalih dengan takdir ya. Maka ini tidak benar. Mengakibatkan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi Jabariyah itu mengatakan ya orang setiap amalan manusia itu terpaksa ya dia melakukan perbuatan baik ya memang Allah ya gerakkan ya jiwanya untuk berbuat kebaikan. Kemudian orang berbuat maksiatan ya juga demikian. Maka sebenarnya kalau seperti ini konsekuensinya tidak ada keadilan ketika Allah mengazab seorang hamba yang melakukan dosa besar. Kenapa Allah azab? Padahal Allah sendiri yang menggerakkan ya jiwa dan raganya. Maka ketika Allah azab berarti nggak adil dong. Toh Allah sendiri yang memaksakan gitu kan. Maka ini tentunya pemahaman yang keliru. Gitu kan. Baik, kemudian ada namanya Mu'tazilah ya. Ini dikenal dengan kelompok yang mendewakan akal, ya, mendahulukan akal daripada Al-Quran dalam berdalil. Sehingga banyak statement-statementnya yang bertentangan dengan akidah yang benar. Ya, contohnya apa? Masalah azab kubur ya, masalah sifat Allah itu banyak. Tergelincir mereka orang-orang Mu'tazilah. Ya, ada konsep-konsep dan doktrin mereka yang jauh dari syariat, dari akidah Islam. Ini ada Syiah ya, ini udah sering kita dengar ya. Ini ada Kulabiyah, Rafidhah ya, Syiah. Kulabiyah ini adalah salah satu akidah yang pernah dianut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, di mana mereka menetapkan hanya 7 sifat bagi Allah, padahal Allah itu memiliki sifat yang tidak terbatas. Ya, yang diberitahukan kepada kita hanya 99 nama gitu kan. Ya, dan setiap nama itu memiliki sifat. Ya, sebagaimana dalam doa Nabi ya, Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepada Engkau dengan segala nama yang Kau miliki, yang Kau namakan dengannya diri Engkau atau Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba Engkau, yaitu Nabi Muhammad. Ya Allah, ajar kepada Nabi, oh ini nama-nama Allah ya, disampaikan kepada kita semuanya. Atau dalam Al-Quran ya kan, atau yang dimonopoli oleh Allah dalam ilmu gaibnya. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah itu banyak, yang disampaikan, yang diberitahukan kepada kita hanya
sebagian kecilnya itu. Yang sisanya tuh banyak ya di Lauh Mahfuz atau dalam ilmunya Allah SWT. Jadi tidak benar ada orang membatasi sifat Allah itu hanya 7, ada 20, ini tentunya bertentangan dengan dalil ini ya. Maka jelas berarti ini tidak benar pula ya jalannya seperti itu. Makanya di sini pasti dan dipastikan yang benar itu adalah golongan firqatun najiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, walaupun banyak orang yang ya menisbatkan diri, menyandarkan diri mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, satu golongan dia paling sunnah, ahli sunnah wal Jamaah. Benar, artinya boleh-boleh saja setiap orang mengaku-ngaku dia paling benar agamanya, paling Ahlussunnah, paling tepat cara beragamanya. Yang berbicara itu adalah realitanya. Ya kan? Ya, jadi ya kita berusaha mencari mana yang paling dekat dengan dalil, mana yang betul-betul mengikuti dalil, itu yang kita ikuti. Kalau misalnya ada masalah-masalah tertentu akhirnya dia malah menyelewengkan dalil, maka ini bisa diambil kesimpulan dia tidak komitmen dengan sunnah Nabi. Nggak wajar dan tidak tepat dikatakan dia Ahlussunnah kalau tidak berpegang teguh dengan dalil dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kemudian Ahlussunnah itu juga sejarahnya penamaan Ahlussunnah itu sudah lama, bukan ketika zamannya Abul Hasan Al-Asy'ari saja ya, tapi semenjak zaman sahabat sudah ada Ahlussunnah itu istilahnya ya, sebagaimana sebagaimana sahabat Ibnu Abbas ya, pamannya Nabi, sepupunya Nabi ya, itu beliau doakan ketika masih kecil ya, didoakan oleh Nabi supaya ahli dalam menafsirkan Al-Quran ya, alimhu ta'wil ya, Allahumma alimhu ta'wil, kata Rasulullah, ya Allah ajarkanlah dia ilmu tafsir. Makanya dalam tafsir itu yang paling banyak diriwayatkan adalah tafsirnya Ibnu Abbas yang sesuai dengan riwayatan hadis riwayat tafsir dalam artian berdasarkan dalil periwayatan dari Ibnu Abbas gitu ya, ketika menafsirkan surah Al-Imran ayat 106, ketika memutihnya wajah-wajah saat itu dan hitamnya wajah-wajah saat itu menurut beliau adalah orang yang putih wajahnya adalah sunnah, itu kan ada al-sunnahnya. Kemudian yang menghitam itulah wajahnya orang yang berseberangan dengan sunnah, lawannya adalah bid'ah. Ya, ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian diikuti oleh imam sebelumnya setelahnya tentang istilah al-sunnah itu sudah ada ya. Jadi bukan abad-abad belakangan ini ya. Gitu. Baik. Mungkin inilah yang bisa disampaikan, yang bisa saya jelaskan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi renungan, bisa menjadi bahan bekal kita untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian rekan-rekan sekalian, kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.